Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang berjudul Memahami Risiko. Dalam 5 menit ke depan, kita akan menelusuri apa sebenarnya yang dimaksud dengan risiko, bagaimana komponen-komponen yang bekerja, serta langkah-langkah praktis untuk mengelola dan memitigasi setiap potensi bahaya dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Definisi dan sejarah singkat risiko. Kata risk berasal dari bahasa Arab, lalu diadopsi ke bahasa Perancis, dan pada akhirnya menjadi bahasa Inggris. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadi kerugian, cedera, atau keadaan merugikan lainnya. Risiko selalu mengandung dua unsur sekaligus, peluang terjadi sesuatu, dan konsekuensi yang muncul jika kejadian itu benar-benar terjadi. Komponen risiko. Secara matematis, kita sering menyebutnya sebagai risk equals probability times consequence. Probabilitas menunjukkan peluang, sedangkan konsekuensi menggambarkan besaran kerugian atau bahkan manfaat yang muncul. Pemahaman ini membantu kita membandingkan dan memprioritaskan berbagai potensi risiko secara objektif dan matematis. Persepsi risiko dan bias kognitif. Meskipun konsep tersebut terdengar sederhana, manusia tidak selalu menilai risiko secara rasional. Kita cenderung lebih khawatir terhadap hal-hal dramatis dan jarang terjadi, seperti serangan hiu atau kejatuhan meteor. Padahal, risiko sehari-hari seperti kecelakaan lalu lintas justru jauh lebih tinggi. Fenomena ini disebabkan oleh efek kerangka pikir, framing effect, keterbatasan kemampuan otak dalam memproses informasi kompleks, bounded rationality, serta kecenderungan menerima pendapat mayoritas tanpa kritik, group think. Menyadari bias-bias ini adalah langkah pertama untuk membuat keputusan yang lebih seimbang. Faktor dari manusia dalam pengambilan keputusan. Selain probabilitas dan konsekuensi, emosi dan rasa penyesalan juga mempengaruhi pengambilan keputusan beresiko. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa stimulasi ringan pada korteks prefrontal otak dapat mengubah cara mengevaluasi resiko. Teknik sederhana seperti tapping atau mendengarkan suara dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Analisis kuantitatif resiko. Probabilitas kejadian langka seperti bencana alam sulit diestimasi karena data historis terbatas. Meskipun value of statistical life digunakan untuk menilai biaya kerugian nyawa, hasilnya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami keterbatasan angka dalam analisis kuantitatif membuat kita lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan analisis risiko. Jenis-jenis resiko. Risiko dapat dibagi menjadi dua kategori utama, risiko yang dapat dikendalikan dan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Selain itu ada risiko terhitung yang telah diukur dan diperhitungkan, serta risiko tak terhitung yang dipenuhi ketidakpastian tinggi. Contoh risiko terhitung adalah penerjun payung yang terencana, sedangkan base jumper menghadapi risiko tak terhitung karena faktor cuaca yang sangat sulit untuk diprediksi. Tipe dalam pengambilan resiko. Setiap orang pasti pernah mengambil resiko, mulai dari hal sederhana seperti menyeberang jalan hingga keputusan besar seperti berinvestasi. Tapi pada setiap pengambilan resiko terdapat perbedaan, yaitu terletak pada tingkat kesadaran dan persiapan mereka untuk menghadapinya. Kesadaran ini dipengaruhi oleh pengalaman, persiapan, dan evaluasi terhadap kemungkinan terburuk. Contoh kasus dan efek domino. Bayangkan seorang pemuda mencoba drifting di jalan basah. Dia sudah mempertimbangkan kemungkinan menabrak mobil, namun tidak mempertimbangkan hal lainnya. Satu kegagalan kontrol pensil dapat memicu rangkaian konsekuensi yang jauh lebih besar. Kasus ini mengingatkan kita bahwa satu kegagalan dapat meruntuhkan kontrol-kontrol yang lainnya. Dengan memahami unsur probabilitas, konsekuensi, serta kategori dan contoh nyata dari risiko, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan melindungi diri dari kerugian yang tidak diperlukan. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam mengelola risiko dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.